Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Bapak dan Ibu hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah subuh ini kita kembali bertemu bersilaturahim di masjid dalam keadaan beriktikaf. Kita akan melanjutkan kajian sejarah peradaban Islam. Kali ini kita akan kembali menjelaskan Al-Fitnatul Kubra, malapetaka besar yang pernah terjadi dalam sejarah peradaban Islam. Malapetaka ini ada dua, kita baru bahas satu. Yang pertama yang disebut dengan Al-Fitnatul Kubra, malapetaka besar itu adalah terbunuhnya Khalifah Utsman ibnu Affan. Kemudian yang kedua nanti berdampak kepada yang kedua lebih besar dampak, yaitu terjadi perang saudara muslim dengan muslim. Bukan sekedar muslim dengan muslim, ini sahabat dengan sahabat, sahabat Nabi dengan sahabat Nabi. Bahkan yang kedua ini berdampak pada terbunuhnya Khalifah Ali bin Abi Thalib. Memang dari 4 Khulafaur Rasyidin ini hanya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu yang wafat biasa. 3 khalifah, Umar ibnu Khattab, Utsman ibnu Affan, dan Ali bin Abi Thalib itu wafat karena dibunuh. Ini juga sudah keseluruhan seperti itu. Nah, ini luka ini. Ini cobaan demikian berat. Padahal ajaran Islam menekankan perlindungan terhadap jiwa. Apalagi yang melakukannya murid Nabi. Sahabat itu kan orang beriman yang berjumpa dengan Nabi, ikut mengharumkan Islam bersama Nabi. Ya, terima kasih. Dan wafat dalam keadaan muslim. Jadi kalau ini dibaca terasa tersayat hati kita. Itulah sebabnya sangat tepat kalau sejarawan menamakannya Al-Fitnatul Kubra, malapetaka besar dalam sejarah peradaban Islam. Begitulah. Nah, sekarang kita akan sedikit menguraikan apa latar belakangnya, apa penyebab sehingga terjadi. Tentu kita sudah membahas kemarin bulan sebelumnya tentang terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan. Sekarang akan kita jelaskan mengapa terjadi perang di antara sesama muslim, khususnya di antara sahabat Nabi. Ini sahabat dengan sahabat. Mari kita jelaskan. Tentu kita akan mempertimbangkan waktu, durasi waktu. Ini kuliah biar bersambung saja. Gini, Ali bin Abi Thalib dinobatkan menjadi khalifah setelah Utsman ibnu Affan wafat. Sehingga urutan khalifah ini seperti sering kita lihat tulisan-tulisan di masjid, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ini 4. Itu. Tetapi pelantikan Ali bin Abi Thalib itu tidak utuh,
tidak kesepakatan bulat. Ini ada pihak yang menolak. Sehingga ini tidak bulat, tapi lonjong. Gitu kan. Kalau bulat itu menggambarkan penuh, utuh. Ini tidak penuh, tidak utuh. Ada kelompok umat Islam, sahabat Nabi juga yang menolak. Yang menolak ini tidak tanggung-tanggung, gubernur. Masya Allah. Dengan wilayah yang sangat luas dan strategis. Yaitu gubernur Syam. Yang sudah berkuasa sudah 20 tahun, incumbent. Itu. Syam ini wilayahnya strategis. Sekarang Syam ini bisa 4 negara, 5 dengan yang tidak diakui. Yang pertama kalau disebut Syam, 1 Suriah, 2 Libanon, 3 Yordan, 4 Palestina. Ada yang kelima yang tidak diakui, Israel. Emang Israel ya di tanah bangsa Palestina gitu. Nah, itu dulu di zaman Rasulullah, zaman Khulafaur Rasyidin, zaman Bani Umayyah dan seterusnya, wilayah yang luas itu 1 provinsi. Disebut Syam. Gubernurnya Muawiyah bin Abi Sufyan. Ini sudah menyatu dengan hati masyarakat Syam. Siapa Muawiyah? Anaknya Abi Sufyan. Ini sesepuh Bani Umayyah. Ini Bani ini di zaman modern kayak partai perannya. Gitu. Jadi ini dengan kecenderungan kuat kepada rasa politiknya kental banget. Oh. Panjang kalau diceritakan, kalau Bani Hashim itu kan lebih kuat kepada spirit keagamaan. Bani Umayyah lebih pada 2, dagang dan politik. Bani Hashim juga dagang, Bani Hashim juga berpolitik, tapi ini lebih kental. Rasanya lebih Bani Umayyah ini. Nah, Muawiyah ini dari Bani Umayyah. Ada gen politik, ada pola umum yang terbentuk pada petinggi-petinggi Bani Umayyah. Komplit lah. Sudah gitu berkuasanya sudah 20 tahun jadi gubernurnya. Tuh. Muawiyah bin Abi Sufyan tidak, atau istilahnya bukan tidak, menunda pengakuan atau baiat kepada Khalifah Ali bin Abi Thalib. Kalimatnya diplomatis, bukan menolak. Kami menunggu, tidak akan mengakui kepemimpinan Ali bin Abi Thalib sebelum Ali bisa menemukan, menghukum pembunuh Utsman bin Affan. Keren. Kalau politisi kalau merumuskan masalahnya seakan-akan begitu. Jadi singkatnya menuntut bela atas terbunuhnya Utsman ibnu Affan. Dalam asumsi Bani Umayyah, khususnya yang dikemukakan oleh Muawiyah, Ali terlibat. Gitu. Padahal Ali berusaha untuk menahan, karena Ali kan pejabat juga pada saat kekhalifahan Utsman ibnu Affan. Itu kan pemberontakan jumlahnya 500 orang, datang dari jauh, dari provinsi yang jauh juga, dari Mesir. Ali berusaha untuk mengajak dialog dengan pemberontak, dengan demonstran. Itu Ali sebagai pejabat tinggi di zaman Khalifah Utsman bin Affan
katakanlah Khojah Mangunan sebagai menteri berusaha untuk dialog dengan demonstran, berusaha menjadi narah hubung yang baik dengan Khalifah Utsman bin Affan. Tapi suasananya kacau. Siapa yang masuk ke rumah Utsman, siapa yang membunuh, tidak bisa dengan mudah ditunjuk orangnya. Padahal hukum Islam, khususnya kaitan dengan kisos, tidak bisa berdasarkan dugaan. Ini agak panjang dulu supaya paham nih. Tidak bisa hukum kisos itu berdasarkan asumsi, berdasarkan dugaan. Harus berdasarkan fakta. Kan kaidah di dalam hukum kisos dan yang sekarang menjadi kaidah hukum pidana, lebih baik membebaskan yang diduga jadi pembunuh ketimbang mengeksekusi dalam keadaan ragu. Sebab hukuman mati itu bersifat final. Kenapa final? Gampang saja jawabannya. Kalau sudah mati nggak bisa hidup lagi. Gitu. Gitu. Kalau sudah mati, jadi lebih baik membebaskan yang diduga pembunuh, membunuh atau menghukum, bukan membunuh istilahnya, menghukum dengan keraguan. Jadi Ali bukan sama sekali bukan pelaku. Ali berusaha untuk melacak siapa pembunuh. Tapi Ali kan orangnya punya integritas moral, punya fakta integritas, punya kejujuran. Orangnya punya prinsip. Inilah yang kelak menjadi kaidah dalam hukum pidana. Ini hukum pidana ini umum, seakan-akan bukan dari Islam. Itulah makanya Ali tidak mau menuduh orang, lalu kemudian sampai dibawa ke meja hijau, istilah sekarang, dengan asumsi. Nah, Muawiyah paham ini. Muawiyah tahu karakter Ali seperti itu. Dan inilah kartu yang bisa memojokkan Ali. Itu persoalannya. Nah, kalau sudah politik kan susah. Gitu. Mudah-mudahan penjelasan saya tetap sejarah ini tidak membawa, tapi seperti itu yang saya pahami. Gitu. Subhanallah. Jadi bisa dia mengerti tak? Kalau Ali sudah 2 tahun menjadi khalifah belum bisa menunjukkan siapa pembunuh Utsman ibnu Affan. Jadi ini malapetaka yang pertama berlanjut, efek domino dari malapetaka yang pertama, al-fitnatul kubro yang pertama. Begitu penjelasannya. Ya. Nah, sekarang apa yang terjadi? Yang terjadi ini Khalifah Ali berhadapan dengan gubernur yang memberontak. Dalam istilah hukum Islam itu disebut bugot. Al-Quran menyebut bago itu membangkang, menolak, lalu melahirkan konsep bugot. Bugot ini unsur masyarakat atau unsur pejabat atau unsur pemerintah yang berbuat makar, tidak mengakui pemerintahan yang sah. Itu bugot. Kalau bugot bergerak, maka pemerintah yang sah wajib memerangi bugot. Sampai kapan? Sampai pemerintah, sampai kelompok yang makar ini menghentikan makarnya. Itu Al-Quran. Surat Al-Hujurat yang membimbing itu. Nah, Ali kan paham, dan bukan sekadar paham, Ali pemerintah yang bersih, punya fakta integritas, mengelola pemerintahan, hukum dengan berpijak pada kaidah. Keren deh.
Ali Pak Ali. Tuh, bagi orang yang berpikir idealis, tapi tidak keren kalau berpikirnya pragmatis. Politisi mana ada yang idealis di zaman sekarang? Di zaman dulu politisi itu dominan pikirannya pragmatis. Pragmatis itu pokoknya ada kesempatan, ada peluang untuk memojokkan lawan. Apalagi dia tahu karakter Ali pemerintah seorang yang ilmuwan, Ali idealis, prinsipal, gitu Ali tahu begitu kira-kira. Nah, karena Muawiyah bin Abi Sufyan yang memulai kan Islam ini sebetulnya prinsipnya gini, ini perang tuh kita itu mengedepankan damai. Damai itu harus menjadi landasan, damai harus dijunjung tinggi. Karena agama Islam itu agama damai. Islam sendiri salah satu prinsipnya as-salam, as-silmu itu damai atau mendamaikan. Gitu. Nah, dengan prinsip ini, prinsip damai ini, Islam tidak boleh jadi agresor. Tapi kalau diserang, wajib bela diri. Itulah yang membuat Iran maju menghadapi agresor. Gitu. Ini di zaman modernnya. Jadi Iran benar langkahnya. Sampai-sampai Ali Khamenei itu mengharamkan memiliki uranium untuk membangun nuklir. Karena khawatir ini akan salah penggunaannya. Begitu. Tapi tetap Iran mengembangkan nuklir. Gitu. Seperti itu kan. Nah, dari mana pandangan datang? Islam damai. Jangan memulai jadi agresor. Tapi kalau ada pihak yang jadi agresor, pihak dari luar Islam atau dari dalam Islam. Kalau dari dalam, itu bugon. Pemberontakan internal. Kalau di luar, itu serangan. Maka kaum muslimin harus punya ketahanan. Harus punya pertahanan untuk membela diri. Seperti itu gambarnya. Ini kadang-kadang agresor itu suka memutarbalikkan fakta. Itu yang punya agresor untuk memberikan pembenaran. Karena sesuatu disebut teror itu definisinya tergantung siapa yang dominan berkuasa. Bisa jadi seorang satu rejim melakukan tindakan teror, lalu dinyatakan kepada publik bahwa ini adalah membela kebenaran, padahal teror. Jadi teroris atau terorisme itu bukan tergantung kepada kejadian, tapi tergantung siapa yang mendefinisikan. Gitu. Kira-kira, jangan terlalu banyak teoritisnya, kita langsung saja. Nanti saya hanyut ini menjelaskan kerangkanya, mendingan ke faktanya, gitu ya, biar seimbang gitu. Tapi nggak apa-apa kalau hanya teori fakta harus dijelaskan dengan kaidah. Itu. Nah, begitu Muawiyah bin Abi Sufyan sekarang dari sikap tidak berbaiat, tidak menyatakan loyalitas kepada gubernur dan menyiapkan pasukan, ya Ali menyiapkan pasukan, saya tidak akan mengambil tindakan kekerasan, tidak akan beralih dari diplomasi ke militer. Tapi kalau dimulai, nah Ali mengerahkan pasukan. Dan pasukan Ali itu unik. Pasukan Ali itu dominan berasal dari singa-singa padang pasir yang gagah-gagah, tapi pandangannya radikal. Itu perang, singkat cerita, ini perang terjadi di satu tempat daerah namanya Siffin. Siffin ini kalau sekarang berada perbatasan antara Saudi dengan Suriah. Kenapa harus dengan Suriah? Kan ibu kota
provinsi Syam ini di Damaskus, di Damaskus, di Suriah. Itu bahasa Arabnya Damaskus. Kita menyebutnya Damaskus. Itu makanya terjadi di wilayah sudah masuk ke wilayah sudah keluar dari Saudi, sudah masuk ke wilayah Suriah. Satu kawasan namanya Siffin. Jadi sebetulnya kalau diukur dari Madinah, ini pasukan Ali sudah nerobos jauh sampai hampir masuk ke ibu kota provinsi Syam, ke Damaskus. Dalam perang ini terdesak pasukan oposisi, pasukan pembangkang, pasukan Muawiyah terdesak. Kenapa terdesak? Ragu di antara mereka juga. Di antara prajurit-prajurit Muawiyah juga ragu. Ini jangan-jangan kita salah. Itu. Sementara pasukan Ali mantap. Karena Ali menekankan kita yang didolimi. Kan kita wajib membela. Itu jadi moralnya kokoh banget pasukan Ali. Sudah gitu prajuritnya gagah berani. Pola-pola Badui, orang Badui itu terbiasa, terlatih dalam gerakan militer, terampil menggunakan berbagai fasilitas perangkat asing. Naik kuda jago, begitu memanah hebat, lempar lembing siap, manjanik, tangan gitu. Tapi dia tidak tahu perang modern karena keburu gitu. Itu nanti perang modern zaman sekarang gitu. Itu jadi terdesak lah singkat cerita. Nah, dalam keadaan terdesak ini pasukan Ali melihat sebentar lagi akan meraih kemenangan. Gitu. Nah, ketika menang, dia akan melihat itu bukan urusan akhirat. Itu akhirat nomor itu, sementara yang betul-betul mujahidin yang tulus akhirat dong. Ini bukan akhirat. Satu, akan mendapatkan pampasan perang. Ghanimah ini yang dipikirkan oleh pasukan Ali. Gitu. Ghanimah itu apa? Singkatnya pampasan perang lah. Apa ghanimah? Ghanimahnya ada dua. Satu bisa benda-benda. Itu yang benda-benda yang tidak bergerak, barang-barang. Yang kedua barang yang bergerak. Yang bergerak apa? Bisa hewan. Nah, bukan itu yang paling penting. Manusia dong, tawanan. Itu barang-barang yang tidak bergerak, perhatian juga, tapi bukan itu yang utama. Ternak, mereka juga nggak miskin, biasa minum susu, mereka biasa punya peternakan, kan orang Badui, daging biasa makan, susu biasa, itu kehidupan mereka, nggak kelaparan, jadi tidak jadi mitra. Apa yang utama? Manusia dibagi dua, laki-laki dan perempuan. Perempuan itu yang itu karena itu nanti akan menjadi amat. Amat itu tawanan perang yang kemudian statusnya menjadi hamba saya. Nah ini bisa dibagikan. Ini dong yang diuber oleh prajurit padang pasir. Itu mikir pendek mikirnya. Kenapa? Nggak terbiasa. Di padang pasir bukan mikir, lebih baik tindakan cepat. Gaya premanisme. Gayanya, gaya preman padang pasir itu. Gitu kira-kira, singkatnya panjang kalau ceritakan, tapi seperti itu yang bisa saya sehingga terbayang walaupun kuliah kita singkat, tapi karakter orang terbayang. Itu koboi Amerika juga premanisme, sudah arogan, tidak terukur, ngancam-ngancam, ujungnya keok juga, nggak ada harganya, kayak gitu lah. Tapi ini beda karakter. Kita tidak menceritakan tentang koboi Amerika, sedang menceritakan ini gaya atau karakter atau
tabiat manusia padang pasir. Tiba-tiba Ali menghentikan perang. Kecewa. Ali menghentikan perang. Kenapa Ali menghentikan perang? Ali itu kan betul-betul seperti dikatakan Al-Quran. Islam ini damai. Perang ini harus dihentikan ketika pihak oposisi ngajak damai, ngajak berunding untuk damai. Jadi Ali itu satu sisi memang ada yang ngeritik Ali, saya juga baca, terutama orientalis, Ali normatif. Gitu. Tapi Ali benar, ya bisa dong yang normatif itu dipahami, diterapkan. Emang kita kalau tidak pegang norma namanya suka-suka. Pertimbangannya subjektif. Kalau ada norma kan ada ukuran. Gitu. Itu kira-kira perdebatannya. Nah, kenapa Ali menghentikan perang padahal ini sudah di atas 80%, bahkan yang itu sudah 90%, prajurit itu punya paham betul sebentar lagi kita menang. Kenapa Panglima kita jadi seperti ini, kecewa? Karena di pihak Ali berhitung, merasa terdesak. Kalau dalam keadaan terdesak, sama seperti perilaku preman Amerika nih sekarang terdesak. Diam-diam dia ngajak gencatan senjata. Itu. Padahal itu cipoa. Cipoa itu apa? Ya membohongi pihak lawan. Itu. Nah, siapa yang punya gagasan di pihak Muawiyah yang otak-otaknya? Siapa lagi kalau bukan seorang politisi kawakan, Amr bin As. Amr bin As. Nanti saya bisa menceritakan berdasarkan hadis Sahih Bukhari gimana Amr bin As menceritakan tentang dirinya. Tapi kita fokus dulu. Amr bin As itu menjadi otak intelektual Bani Umayyah. Dia ahli strateginya. Dia yang berpikir. Gayanya nggak selalu memegang ayat. Gayanya lah tahu membaca kelemahan Ali. Dia tahu Ali ini tadi saya pemegang teguh ajaran atau dalam bahasa barat bersifat idealis, normatif. Gitu. Nah, Amr bin As dia berpikir caranya adalah menggunakan simbol-simbol budaya Arab zaman jahiliyah, yaitu kalau ingin perang berhenti, gencatan senjata itu mengibarkan bendera putih. Nah, pihak Muawiyah, Bugot, oposisi tadi, mengibarkan bendera putih. Tapi sekarang bendera putihnya tidak hanya bendera putih, kalau bendera putih saja itu model jahiliyah. Dalam Islam, dia bendera putih itu mencari lembaran-lembaran Al-Quran. Atau ditulis Al-Quran, beberapa kali ditulis, tempelkan di bendera putih itu. Sehingga orang bisa melihat itu berkibar Al-Quran. Jadi ditarik setinggi-tingginya bendera putih. Nah, di dalam bendera itu terlihat ayat Quran yang meminta, itu surat Al-Hujurat yang meminta fa'in bagot ihdahuma itu apabila salah seorang di antara itu melakukan bugot, perangi hatta tabi'a ila amrillah, hingga dia bersedia untuk berunding mengikuti ajaran Allah. Begitu Ali melihat pihak lawan terdesak yang menurut perhitungan prajuritnya ini tinggal 10 poin lagi menang, Ali menginstruksikan hentikan perang, maju ke meja perundingan. Mendadak sontak prajurit Ali berbalik arah, sekarang berbalik memusuhi Ali. Itu yang diinginkan oleh Amru paham. Itu. Apakah Ali terjebak? Bukan terjebak. Ali kan urusan dunia belakangan. Ini dapat ridho Allah atau tidak? Itu. Kalau ini kan ridho Allah nggak dihitung. Yang penting berkuasa.
yang pragmatis. Jadi beda-beda pertimbangannya. Maka perang ditunda untuk masuk ke gencatan senjata. Pihak Ali kecewa berat. Pihak Muawiyah tepuk tangan. Karena cipoa yang akan dilakukan oleh Muawiyah ini kena. Jadi ini kena gitu. Maka perang sipil ini berhenti, padahal berperhitungan pihak Ali selangkah lagi meraih kemenangan, dan selangkah lagi itu udah terbayang, dia sudah melihat siapa yang cantik di antara mereka, udah kebaca oleh prajurit ini. Sebentar lagi saya bisa tidur dengan wanita-wanita cantik itu. Wah, sekarang dihentikan, libido seksualnya marah itu. Itu kira-kira prajurit ini. Yang mana ketika itu disusunlah perwakilan untuk maju ke meja perundingan dari pihak Muawiyah, sang penggagas yang ditunjuk jadi delegasi, yaitu Amru bin As. Dari pihak Ali, orang yang sejalan dengan Ali dong. Pak Presiden kalau memilih menteri yang kira-kira satu mendekati gayanya, polanya, sikapnya dengan dirinya, dan itu biasa, kan? Gitu. Karena itu kan cenderung memilih satu partai. Pertimbangannya udah tahu kalau satu partai kan satu jiwa, gitu gaya. Maka yang dipilih orang yang sama ikhlasnya, sama seperti dengan Ali, yaitu siapa? Abu Musa al-Asy'ari. Gitu. Kelak keturunannya jadi ulama Ahlus Sunnah yang terkenal. Itu keluarga al-Asy'ari ini. Ya kan? Tapi ini bukan al-Asy'ari yang menyusun aswaja Ahlus Sunnah. Kan ini masih jauh. Ini kan sahabat, namanya saja Abu Musa al-Asy'ari. Nah, kelihatan ini sedikit ya kan, ini udah jam 6. Nah, kelihatan bahwa ini direkayasa oleh Amru bin As. Apalagi sekarang Amru jadi juru bicara. Nah, dengan alasan menghormati pihak Ali, lebih ikhlas, lebih khusyuk, lebih senior, maka pihak Ali dipersilahkan maju lebih dulu ke atas podium. Dan kerangka proposal yang diajukan proposal Amr bin As, yaitu menurut Amr bin As, supaya adil maka kedua petinggi ini harus diturunkan. Ali diturunkan di jabatan Khalifah, Muawiyah diturunkan. Nanti kita akan musyawarah berdasarkan wa amruhum syura bainahum. Ini surat Asy-Syura ayat 38. Itu orang beriman itu adalah wa amruhum syura bainahum. Dan saya tidak tahu kok pihak Ali tidak yang protes. Memang agak gerget juga saya. Ih, itu tuh licik itu, lacaka, yo laciku licikan. Itu kaidah ilmu sorobnya begitu, tapi ini model Sukabumi kaidahnya gitu. Dalam ilmu sorob nggak ada kata lacaka, yo laciku. Karena ini bukan kosakata bahasa Arab. Begitu. Nah, lalu dengan mantap, ini dan liciknya norak banget liciknya. Amr bin As menurunkan jabatan Ali. Persoalannya kan dipilih oleh, masa sih hanya satu orang menteri bisa menurunkan presiden? Jadi pertanyaan tuh banyak ya. Ketika belajar sejarah saya tidak puas, walaupun dosen saya Profesor Harun Nasution ahlinya. Tapi sampai kelas selesai itu saya kelihatan kata teman-teman nggak puas banget, iya, banyak pertanyaan yang belum terselesaikan. Gitu. Nah, jadi masa seorang menteri bisa menurunkan presiden gitu, gimana sih? Itu kan Ali dipilih oleh tim. Masa yang menghentikan hanya seorang menteri? Oh, coba dalam hukum tata negara modern nggak bisa.
Tapi inilah terjadi. Abu Musa al-Asy'ari pidato pertamanya menurunkan Ali. Begitu Amr bin As naik, menerima dan mengokohkan Muawiyah. Liciknya minta ampun. Gitu. Jadi kalau Abu Musa pidato menurunkan Ali seperti proposal yang diajukan oleh Amr bin As naik, tinggal naik. Nah, alhamdulillah, terima kasih, matur nuwun. Mungkin kalau Amr pernah ke Solo, dia akan mengatakan, "Nggih, matur nuwun sangat." Gitu. Lalu sekarang Pak Presiden Khalifah sudah turun, maka kita kokohkan pemimpin kita menjadi Khalifah. Nah, ini kan liciknya minta ampun. Itu juga segera pasukan Ali kembali ke meja pertempuran. Bukan dia ke medan pertempuran, tapi sudah tidak solid. Begitu. Pasukan Ali sudah berantakan, kecewa, kesal. Jadi sekarang nggak sesolid pertama ketika merespon tidak bisa menerima di keadaan licik. Dalam itulah perang Siffin seperti itu. Ya, mudah-mudahan tergambar dampaknya, tapi ini tidak untuk bulan depan sebagian. Maka kaum muslimin pecah menjadi 3 golongan. Gitu, ini lebih berat. Ali meninggal, kaum muslimin pecah. Itulah yang dulu pernah ditanyakan oleh Abdullah bin Umar kepada Nabi. Abdullah bin Umar itu putra Umar bin Khattab, usianya muda, orangnya ilmunya mendalam, sikapnya lurus, keren banget. Itu Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar pernah bertanya kepada Rasul, "Ya Rasul," pertanyaannya aneh, orang nggak nanya itu. "Ya Rasul, kalau saya diberi umur panjang, lalu menyaksikan umatmu ini terbelah." Gitu. Di zaman Nabi nggak kepikir kaum muslimin yang persatuannya kuat bisa terbelah, bisa pecah, nggak kebayang. Tapi Abdullah bin Umar berdasarkan kekuatan intuisinya nanya itu, namanya firasatnya tajam. Itu kepada siapa seharusnya saya memihak? Gitu. Nah ini hadis Ibnu Umar ini diketahui oleh banyak sahabat. Itu Nabi menjawabnya ada 2. Yang pertama jawabannya itu bagaimana kami dan memihak ke siapa? Untuk pertanyaan pertama Nabi menjawab istabti qalbaka. Bertanyalah kamu ke dalam hati kecil Anda. Jadi saat-saat seperti ini kita harus diminta jujur mengikuti suara hati atau suara nurani. Siapa di antara Ali dan Muawiyah ini yang lebih banyak pada posisi kebenaran? Semua mengatakan berdasarkan nuraninya yang bersih, Ali dong. Itu. Nah ini yang kedua, kepada siapa kami harus memihak? Pertanyaan dari Abdullah, Nabi menjawabnya, lihat di mana Ammar bin Yasir berada. Karena Ammar bin Yasir itu sahabat yang paling sepuh, umurnya hampir 100 tahun. Sekitar 98, 99. Dan beliau itu kan termasuk yang dijamin masuk surga. Termasuk orang yang pertama masuk Islam. Termasuk dalam ayat as-sabiqunal awwalun, yang terdahulu paling awal masuk Islam. Dari pihak Buddha, hamba sahaya. Ini lihat si kakek gaek ini gimana? Setelah ditelaah ternyata Ammar bin Yasir yang paling sepuh zaman itu ini berada di pihak Ali. Walaupun sudah sepuh, paling tidak dia memberikan pemihakan, dukungan. Memang sudah tidak terlibat perang karena sudah sepuh. Semua ini meyakinkan bahwa yang bermasalah, bagian dari masalah, sumber masalah Pak Gubernur, gitu. Nah, terbagi 3 kaum muslimin. Sekarang saya akan ceritakan bagiannya.
Bagian yang pertama nanti akan ada kelompok radikal. Dari mana nih data kelompok radikal? Sudah bisa dipastikan prajurit Ali yang kecewa. Mereka disebut kelompok Khawarij. Khawarij itu artinya yang keluar dari siapa? Keluar dari Ali, keluar dari kesetiaan kepada Ali. Inilah yang disebut Khawarij. Ini disebut kelompok radikal. Itu. Yang kedua, kelompok yang loyal kepada Ali tapi berlebihan. Inilah yang nanti akan jadi Syiah. Ini loyalis tapi nah. Yang ketiga, kelompok-kelompok pragmatis yang demi mendapatkan samanan kolila harga yang kecil harta memihak Muawiyah. Seperti itu gambarannya. Pak, tak terasa sudah jam 6. Berhenti aja dulu sampai di sini. Ini panjang cerita. Simpen saja biar bersambung untuk bulan depan insya Allah. Tapi saya mohon doa supaya bulan depan sudah sehat. Besok jam 8 saya dapat panggilan ke RSCM. Ini prosesnya sudah sejak 1 April, bahkan sejak 14 Februari akan operasi untuk mengangkat batu empedu. Tadi malam dapat panggilan dari RSCM. Mohon doa supaya lancar, supaya aman, supaya mengalir, supaya tidak ada dampak buruk pasca operasi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya kira sudah tergambar malapetaka ini secara umum. Tinggal dampak berikutnya sudah letakkan terbagi dalam 3. Kita akan memasuki babak dialog. Dengan senang hati saya mengundang Bapak dan Ibu untuk mengisi atau melanjutkan obrolan. Siapa yang akan memulai? Dengan segala hormat, silakan. Ada yang ingin bertanya, silahkan. Sebetulnya sudah hampir tergambar, tinggal gimana langkah pihak Khawarij ini bertingkah. Silahkan. Itu apakah mau nanya peristiwa sejarahnya, pemaknaan dalam sejarah, konteks kekinian, karena terbawa kepada kehidupan kaum muslimin zaman modern. Ada? Bapak silakan, Al-Mukarram Pak Haji Amin. Dari ada. Ini Ustadz ini. Ya jadi tahu sejarahnya kemudian. Mohon izin saya minum ya. Ya oke. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Tapi tetap Bapak bicara. Yang menarik, maksud saya begini, seorang sahabat yang dulu melihat Nabi, yang dibina sama Nabi, Iya. bahasanya murid Nabi lah ya. Iya. Ketika gurunya tidak ada, ya kalau bahasa saya centang renang, gitu. Tapi itu gambaran, ya kan kita manusia kalau bahasa saya. Sahabat adalah manusia. Dan alhamdulillah saya jadi tercerahkan dengan kondisi kita sekarang, dengan perbedaan-perbedaan yang ada di antara kita. Cuman satu pertanyaan saya yang memang yang mungkin masih menggelitik ya, masih pada akhirnya nanti kita akan bertanggung jawab pada Allah Subhanahu Wa Taala gitu kan, maksudnya akan ada hisab di yaumil akhir nanti, akan ada perhitungan,
veteran Badar, veteran ini, kemudian dia juga jadi. Yang jadi pertanyaan saya pada titik kayak Muawiyahnya lah menurut saya. Kalau Ali insya Allah. Muawiyah silakan, bagaimana Muawiyah? Nah, Muawiyah itu di akhir hidupnya seperti apa? Karena hayatnya. Ya, karena kan di Islam itu sebenarnya kan yang paling utama ujungnya. Bahkan di Indonesia itu saya juga dengar satu tokoh yang dulunya musuh Islam banget ya. Pak Harto suka. Tapi akhirnya alhamdulillah beliau mualaf Muslim. Nah, Muawiyah ini endingnya bagaimana Pak Kiai? Nah, endingnya endingnya dia meninggalnya ini apakah apakah dia juga baik ini atau memang ya kita nggak tahu, kita ketemunya di akhirat gitu bersama beliau, pada akhirnya kita akan ketemu dengan para sahabat. Kemudian yang kedua, kaitan dengan Syiah yang berlebihan kalau bahasa saya, yang berlebihan kepada Ali sehingga menafikan sahabat-sahabat yang lain. Kemudian pada prakteknya sekarang juga ada sebagian saudara-saudara kita yang mengatakan ya dia bukan muslim seperti itu, karena beda dengan kita dari sisi muamalah. Itu bagaimana kita menyikapinya, karena kayaknya mereka juga ada di tengah kita. Kalau yang satunya lagi yang Khawarij itu yang takfiri segala macam sudah pastilah, itu memang udah gimana, udah saudara sendiri masa dianggapnya halal darahnya udah salah. Kalau saya udah rasa kita sudah tidak bisa mentolerir lagi. Tapi kan ada Syiah yang nggak berlebihan juga ada, tapi mungkin muamalahnya yang agak berbeda sedikit. Mungkin itu oke. Terima kasih. Bagus. Saya boleh bertanya sedikit kepada Bapak. Ya. Bapak memandangnya menggunakan kerangka Ahlussunnah wal Jamaah atau tidak? Kalau saya Ahlussunnah wal Jamaah. Itu dulu. Itu menjadi frame dari cara memandangnya. Biar ketahuan bahwasanya posisi kita di mana. Punten, saya hanya ingin memastikan. Kalau saya sih ingin di tengah-tengah saja sih. Karena pada akhirnya memang kita bertanggung jawab dengan apa yang kita pilih kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sepakatlah kalau gitu kita coba melihat menggunakan cara pandang keyakinan Aswaja. Ketika itu pasukan Ali membentuk tim khusus. Ada 4 orang tim yang dibentuk oleh kelak disebut Khawarij itu, yang tujuannya untuk membunuh 4 orang. Ali bin Abi Thalib sendiri akan dibunuh. Kemudian yang kedua wakil dari Ali juru bicara tadi Abu Musa al-Asy'ari. Yang ketiga Muawiyah bin Abi Sufyan. Yang keempat Amr bin As. Itu. Ini sekarang orangnya yang bertugas membunuh Ali namanya Abdurrahman bin Muljam al-Muradi. Ini bertugas untuk membunuh Ali bin Abi Thalib. Ini pasukan khusus yang ahli. Wah, pokoknya mungkin pasukan elit yang diambil. Yang kedua Jadawi bin Qais bertugas untuk membunuh Abu Musa al-Asy'ari. Dan yang ketiga Amr bin Bakar At-Tamimi. Kalau dengar orang Arab ada yang namanya At-Tamimi. Nah, ini untuk membunuh Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan yang keempat Al-Buraq bin Abdullah untuk membunuh Amr bin As. Saya singkat saja, dari 4 ini hanya 1 yang berhasil. Saya semakin sedih belajar. Betul, saya masih ingat semester 5 Fakultas Adab saya belajar ini, atau semester 4 lah. Karena masih program sarjana muda dulu. Saya kata, Allah, kenapa kamu lemes banget, saya pikir tuh. Yang jadi korban yang terbaik Ali. Kalau melengkapi lah, jadi Mulik Umar, Usman, Ali korban.
dibunuh oleh Ibnu Muljam. Sementara yang 3 sudah jaga-jaga, apalagi pihak Muawiyah, dia tidak berani, dia dibobot, dia sudah menggunakan itu ajudan seperti model Romawi. Memang versi Romawi, Damaskus ini ibu kota gubernur Romawi. Bahkan Muawiyah juga menempati istana gubernur Romawi. Jadi sudah berlapis itunya, security-nya. Nanti saya ceritakan bulan depan detailnya. Sementara Ali kan masih gaya sahabat, Yakin. tanpa ajudan, tanpa pengawalan, bersikap merakyat. Itu memudah. Lagi pula orang tidak curiga yang datang juga prajurit Ali. Gitu. Maka terbunuhlah yang terbaik dari 4 itu. Mudah-mudahan kita ikut merasakan ya, seperti yang saya rasakan pada saat belajar. Saya belajar di pesantren sudah belajar, tapi lebih mendetail di Fakultas Adab ya. Aduh, kenapa yang terbaik dari? Oke. Bagaimana Muawiyah? Banyak orang menilai berdasarkan fatwa Nabi kepada pertanyaan Ibnu Umar, semuanya mengindikasikan Muawiyah ya. Poinnya paling jelek dari, tapi Aswaja tidak itu pandangan. Aswaja ini Ahlus Sunnah wal Jamaah selalu berpikir positif, melihat yang bagaimanapun juga Muawiyah adalah sahabat. Sahabat ini punya keunggulannya, beriman kepada Nabi, bertemu dengan Nabi, mengharumkan Islam bernabi. Dan Muawiyah karena punya strategi khusus, wafat biasa saja, nggak dibunuh. Dalam keadaan sebagai seorang sahabat. Jadi kalau ditanya happy ending, ya endingnya baik banget dibandingkan dengan Ali terbunuh. Ini nyaman-nyaman saja. Gitu, satu. Lalu bagaimana perbuatannya yang lain? Saya bacakan sebuah pandangan Aswaja. Wa ma jara baina sahabi nasbut. Apa yang terjadi di kalangan sahabat kami tidak berkomentar. Aswaja cenderung untuk tidak mengomentari kasus-kasus yang pilu ini. Tapi dipendem jero, mikul dawur, mendem jero, mendem sejero-jerone. Jadi ditutup sedalam-dalamnya. Yang dikedepankan beliau wafat dalam keadaan tetap mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Gitu. Lalu itu menjadi patokan. Siapapun di antara Syiah, Khawarij, apapun, kalau masih mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, dulur dalam Islam. Ya. Gitu. Nah itu pandangan Aswaja begitu. Itu. Memang Aswaja satu sisi tidak puas. Saya juga lah, kok Aswaja tidak mempersoalkan? Memang Aswaja bukan itu kan mendem sejero-jerone. Gitu. Itu pandangan Aswaja. Gitu. Seperti itulah gambarnya. Tapi dengan sikap seperti itu, Muawiyah diam-diam mempromosikan anak untuk maju. Sementara putra-putra Ali nanti seperti Ali mengalah. Gitu. Tapi untuk bulan depan, jadi mempromosikan anak, sehingga khalifah pertama Muawiyah bin Abi Sufyan, khalifah kedua anaknya Muawiyah bin Sufyan, Yazid bin Muawiyah, khalifah ketiga cucunya Muawiyah bin Yazid, baru khalifah keempat bergeser kepada keluarga Marwan. Marwan bin Hakam ini Bani Umayyah juga. Nah, Marwan bin Hakam inilah sebetulnya yang paling bertanggung jawab atas pembunuhan Utsman bin Affan. Karena dia sekretaris negara, tahu. Tapi dia diam aja karena merugikan pihak Bani Umayyah. Itu tahu bahwa Ali bukan pembunuh, bahwa Ali tidak terlibat. Tapi kelak justru Bani Umayyah itu bergeser. Keluarga Muawiyah itu hanya Muawiyah,
anak, khalifah kedua Yazid dulu ya, anak cucu, yang keempat sampai seterusnya. Khalifah tuh sekitar 15 khalifah di Damaskus itu keturunan Marwan. Baru Muawiyah nanti akan lari ke wilayah barat di Andalus, tapi masih jauh cerita itu. Gitu. Jadi dari sisi prospek duniawi aman, nyaman. Tuh makanya kalau orang ya, jadi politisi jangan jujur-jujur banget, toh ujungnya enak-enak juga. Tapi tunggu di hadapan Allah ada penilaian tersendiri. Gitu. Ya, itu kira-kira. Gimana Aswaja memandang Khawarij? Khawarij pun dipandang oleh Aswaja, kan dia sahabat. Sejelek-jeleknya Khawarij yang membunuh perencana mulia itu, tetap dia sahabat. Dia mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Dan sepanjang mengucapkan syahadat itu tidak boleh dikafirkan, meskipun mereka mengkafirkan orang. Gitu. Karena memang Aswaja ini baik sangka, tuanya gitu. Udah, meskipun mereka mengkafirkan orang sampai Ali dibunuh, kita jangan ikutan mengkafirkan Khawarij. Seperti itu sikapnya, karena tetap mereka meyakini tidak ada Tuhan selain Allah, meyakini Muhammad Rasulullah. Gitu. Gimana Syiah? Nah, dikit aja dulu, nanti bulan depan insya Allah. Syiah itu dibagi 3. Syiah yang berat penyimpangannya itu disebut Syiah bulat. Nah, kalau ini sudah di luar pagar. Kenapa berat? Aduh, masa memandang malaikat Jibril salah alamat mengirimkan wahyu? Itu malaikat Jibril utusan Allah dianggap salah alamat, emang gosen, bukan dosen, gosen itu Gojek. Itu mestinya wahyu itu bukan disampaikan kepada Muhammad bin Abdullah, seharusnya kepada Ali bin Abi Thalib. Yeah. Padahal ini kan dua-duanya kan ya sepupu. Kalau Ali kan lebih kuat, alasannya ini kakak Abi Thalib, sedangkan Abdullah kan ragil, si bungsu. Asap lebih kuat. Gitu. Nah, ini berarti Syiah seperti ini tidak mengakui kerasulan Nabi Muhammad SAW. Nah, jelas ini di luar pagar. Tapi yang seperti ini tidak ada sekarang. Itu hanya ada di catatan sejarah. Kalau masih ada ya kelompok yang kufur Syiah yang begini. Jangan semuanya Syiah pukul rata. Ini saya bukan membela Syiah, membela yang benar saja. Kita harus objektif menjelaskan persoalan, gitu. Yang kedua, Syiah yang sikapnya terhadap sahabat belah bambu. Bapak kalau belah bambu, saya menghayati di kampung, sebagian diinjak, sebagian diangkat. Itu namanya teori belah bambu. Milenial tidak tahu, bapak-bapak mungkin ada yang sebaya dengan saya lah, tahu. Diinjak, diangkat. Nah, sahabat yang diinjak jumlahnya banyak. Sahabat yang diangkat jumlahnya dikit. Paling 5 atau nggak lebih dari 7 yang diangkat. Itu. Saya bacakan puisi ya. Ini tentang, ini yang menyebut yang diangkat hanya 5. Tapi bisa lebih, ada paling banyak nggak sampai 10. Tapi antara 7 atau 9. Ini puisi yang menyebutkan yang diangkat hanya 5. Li hamsatun uti biha narul wababil hatimah al mustafa wal murtaba wabnahuma wal fatimah. Li, aku mempunyai hamsatun 5 tokoh. Utbi, aku memadamkan biha dengan 5 tokoh ini narul wabah, api bencana, termasuk bencana neraka. Ada 5 nih. Ini adalah aku bisa memadamkan bahaya kalau menghormati yang 5 ini. Al Mustafa Rasulullah, wal Murtado Ali bin Abi Thalib, wabnahuma kedua putra Ali Hasan bin Ali dan Husain bin Ali. Yang ketiga Fatimah, Bunda Hasan
bundanya Husain, istrinya Ali. Hanya 5 yang diangkat, selebihnya diinjak. Nah, yang diinjak itu yang dimuliakan oleh Nabi, yang dijamin masuk surga tanpa hisab. Yang cukup unik, putrinya diakui, Fatimah, emaknya enggak, Khadijah. Jadi, Syiah yang seperti ini bagaimana nuduh sahabat? 3, kafir, fasik, munafik. Jelas Syiah seperti ini nggak bisa diterima dong, karena dia mengkafirkan sahabat, menuduh fasik, menuduh munafik. Itu, ini kalau profil boh nggak bisa. Itu. Ada yang ketiga, ini jarang dikemukakan. Tidak sampai mengkafirkan sahabat, tapi sahabat itu dibuat 2 kategori. Al-Fadil, sahabat yang utama, Al-Maqbul, yang kurang utama. Nah, dengan kategori ini tidak menuduh sahabat kafir, tidak menuduh sahabat fasik, tidak menuduh sahabat munafik. Hanya ada yang diunggulkan, ada kelebihan, ada yang biasa. Nah, itu Syiah di Iran sekarang itu pandangannya. Paling tidak tercermin dari gaya kepemimpinan Ali Khamenei. Ya. Gitu. Saya tidak membela. Kalau itu Syiah punya prinsip aku, kami, kita. Aku ketika menunjukkan kepribadiannya kami bangsa Persia, kita Muslim. Nah sekarang dia aku tidak ditonjolkan, kami tidak ditonjolkan, kita yang sedang dikedepankan. Tapi banyak kaum muslimin yang belum bisa menerima. Buktinya mau ikut Saudi, ya memang Saudi pelopor aja, tapi wilayahnya dipersilahkan kepada preman untuk membuat pangkalan. Setiap bulan iurannya tinggi bayar preman. Sikapnya hipokrit, satu sisi bela Palestina, pada sisi lain monggo dengan bikin pangkalan di wilayah kami. Dan itu bukan hanya Saudi, hampir semua negara teluk menggunakan. Sekarang banyak yang sadar ternyata preman ini lebih mengutamakan Zionis ketimbang mitra. Loh, kami yang punya lokasi, kami yang bayar iuran, kami yang diserap anggaran, sehingga Saudi kalau transaksi tidak mau pakai real, harus pakai dolar, karena untuk setor kepada preman itu. Nah, apa mau ikut kayak gitu? Nah, terserah. Kalau kembali kepada Ali, kenapa tidak istabli korban? Tanya nurani Anda. Gitu. Itu kan hadis sahih yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Demikian mudah-mudahan tergambar. Ya, to be continue. Apanya? Saya kira simpan dulu. Insya Allah bulan depan banyak PR, kita lanjutkan. Mudah-mudahan saya sudah pulih setelah pasca operasi dan bisa sudah seperti biasa kembali ke sini. Amin. Demikian ya, cukup. Karena sudah jam 6 lebih. Mudah-mudahan tergambar pertanyaannya. Bapak dan Ibu yang terhormat, mohon maaf. Seperti itu gambarannya. Jadi kita mengambil kuliahnya sikap pada, tapi tetap kita berbasis pada pandangan aswaja. Karena kita ingin tetap menjelaskan persoalan dengan mengikuti sunnah Nabi, ikut sahabat, ikut tabi'in, ikut tabi'in, ikut salafus saleh. Nggak mau dong keluar dari mereka, rugi. Terima kasih. Kita tutup dengan sama-sama membaca doa kifayah majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.